Ketika seseorang melukai kita, reaksi pertama seringkali adalah marah, ingin membalas, atau tenggelam dalam rasa bersalah. Tapi ada jalan lain yang jauh lebih kuat, menegakkan batas, meminta pertanggungjawaban, dan memprioritaskan pemulihan diri, semua tanpa merendahkan martabat orang lain atau melanggar hukum. Tulisan ini hadir untuk memberi panduan praktis dan bernalar. Langkah-langkah yang nyata dan terukur untuk melindungi kesehatan mentalmu, memastikan tindakan yang bertanggung jawab terhadap pelaku bila perlu, dan membangun kembali hidup yang lebih bermartabat. Setiap poin yang disajikan bukanlah resep untuk menyakiti, melainkan strategi untuk menempatkan konsekuensi yang adil, menjaga keselamatan emosionalmu, serta mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Bacalah dengan kepala dingin. Pilih langkah yang sesuai dengan situasimu, dan gunakan dukungan profesional bila diperlukan. Kamu berhak pulih, dan langkah-langkah berikut akan membantumu melakukannya dengan tegas dan bermartabat. 1. Putuskan kontak dengan tegas. Untuk melindungi kesehatan jiwaku, aku memilih memutus rantai. Aku berhenti mengecek ponselnya setiap jam, menahan diri tidak membuka media sosialnya, dan menghapus nomor yang selalu memunculkan kembali luka. Langkah ini bukan tindakan kasar atau balas dendam. Ini adalah tindakan penuh kasih untuk diriku sendiri, sebuah pagar pelindung yang kubangun agar rasa aman dan kestabilan emosional bisa tumbuh kembali. Memutus kontak berarti menetapkan aturan nyata, tidak mengirim pesan, tidak menerima panggilan, tidak membalas jika dia muncul mendadak, dan memblokir akses yang memicu ingatan buruk. Pada awalnya terasa berat, gelisah, penasaran, bahkan sedikit bersalah. Namun setiap hari berlalu menunjukkan bahwa ruang ini membuat pikiranku lebih jernih. Jarak memberi kesempatan untuk melihat situasi tanpa kabut emosi dan mengurangi kekuatan orang itu atas keseharianku. Praktiknya sederhana tapi butuh disiplin. Aku menghapus kontak, menonaktifkan notifikasi, dan menempatkan foto-foto lama di folder yang tak kusentuh. Jika berada di ruang yang sama menjadi tidak terhindarkan, mis, kantor atau keluarga, aku menyiapkan skrip singkat untuk menjaga interaksi tetap singkat dan profesional. Salam, fokus pada tugas, dan cepat mengakhiri percakapan. Di kasus yang lebih rumit, aku minta dukungan teman atau profesional untuk menguatkan batasan ini sampai menjadi kebiasaan. Keuntungan dari no contact lebih dari sekadar tidak berkomunikasi. Ini adalah ruang untuk penyembuhan. Aku tidur lebih nyenyak, emosi tidak meledak tanpa alasan, dan aku mulai kembali melakukan hal-hal yang pernah kugemari. Ketika godaan untuk mengintip muncul, aku ingat tujuanku. Bukan untuk menghukum orang lain, tapi untuk memulihkan diriku. Inilah bentuk balas yang paling efektif. Hidup yang damai, utuh, dan jauh dari drama yang dulu menguras tenaga. 2. Dokumentasikan apa yang terjadi. Ketika kata-kata dan perasaan berputar, bukti yang jelas jadi jangkar. Aku mulai mencatat setiap kejadian yang menyakitkan, tanggal, jam, apa yang dikatakan atau dilakukan, nama saksi bila ada, serta tangkapan layar pesan atau rekaman ketika memungkinkan. Catatan ini kubuat rapi, bukan untuk memperburuk keadaan, melainkan untuk melindungi diriku sendiri dan menjaga kebenaran dari distorsi memori. Mencatat juga membantu meredakan kepalaku. Daripada terus memikirkan ulang insiden itu, aku menuliskannya. Pikiran yang tadinya berulang-ulang kini punya tempat keluar. Detail yang tampak sepele, nada suara, konteks komentar, reaksi orang lain, kadang jadi kunci untuk memahami pola yang lebih besar. Jika ada biaya finansial, kehilangan barang, atau pengaruh profesional, kukumpulkan juga bukti pendukung seperti kwitansi, email, atau dokumen resmi. Praktiknya bisa berupa jurnal harian, folder digital yang terenkripsi, atau email yang dikirimkan ke alamat sendiri sebagai timestamped
Bukti. Bila situasi berisiko bereskalasi, aku simpan salinan di tempat aman dan beritahu orang terpercaya tentang keberadaan catatan itu. Dokumentasi bukan semata untuk hukuman. Ini alat untuk kejelasan, untuk melaporkan bila diperlukan, dan untuk mengingatkan bahwa pengalaman ini nyata dan layak ditanggapi. 3. Laporkan bila ada pelanggaran hukum atau pelecehan. Ada batas yang tidak boleh ditoleransi, terutama ketika perlakuan yang diterima sudah masuk ranah hukum, pelecehan, ancaman, intimidasi, atau kekerasan verbal maupun fisik. Ketika tindakan mereka bukan lagi sekadar menyakiti hati, tetapi menyerang rasa aman, aku memilih jalur yang sah, melapor. Melapor bukanlah tindakan balas dendam, tapi langkah untuk menghentikan pola yang merusak sebelum merembet dan menyakiti lebih banyak orang. Dengan dokumentasi yang sudah dikumpulkan, aku bisa menjelaskan kronologi dengan jelas kepada pihak yang berwenang. Polisi, lembaga perlindungan, HRD kantor, organisasi profesional, atau platform digital jika insiden terjadi secara online. Dalam proses ini, aku juga mempertimbangkan bantuan ahli seperti konselor hukum, pengacara, atau lembaga pendamping korban. Mereka membantuku memahami hak-hakku, jenis pelanggaran yang terjadi, dan jalur hukum yang bisa ditempuh, baik itu hukum pidana, perdata, UU ITE, perlindungan saksi, atau peraturan perusahaan. Melapor tidak berarti harus langsung ke polisi. Terkadang dimulai dengan mediasi resmi, surat peringatan, konsultasi hukum, pengajuan laporan internal, atau pengamanan digital. Langkah ini juga menjadi pesan tegas, bahwa tindakannya punya konsekuensi, dan bahwa aku tidak akan diam jika batas dilanggar. Jika aku masih merasa takut atau cemas, aku tidak sendirian. Ada lembaga pendamping, layanan konseling, dan jalur advokasi yang menjaga kerahasiaan serta keselamatan pelapor. Keberanian melapor mungkin tidak langsung mengubah pelaku, tapi ia memberiku kembali kendali atas diriku, suaraku, dan keamananku. Pada akhirnya, keadilan bukan tentang membalas sakit hati, tapi memastikan tidak ada lagi yang terluka karena hal yang sama. 4. Jaga batasan dan komunikasikan konsekuensi. Setelah luka terjadi, aku belajar bahwa diam tanpa batas hanya membuat orang lain merasa bebas mengulang perlakuannya. Karena itu, aku mulai menetapkan batas yang jelas, bukan dengan teriakan atau emosi meledak, tapi dengan ketegasan yang tenang dan konsisten. Aku memilih kata-kata yang langsung dan tidak berputar. Mulai sekarang, aku tidak menerima perlakuan seperti itu. Aku tidak akan menjawab jika kamu berbicara dengan nada seperti ini. Jika kamu melanggar batas ini, aku akan mengambil langkah lanjutan. Batasan bisa mencakup banyak hal. O tidak menerima telepon atau pesan di luar jam tertentu. O tidak mengizinkan mereka muncul tanpa izin. O tidak menoleransi nada mengancam, manipulatif, atau menghina. O tidak melanjutkan percakapan yang sudah toksik. O tidak memberi akses terhadap informasi pribadi, keuangan, atau ruang sosialku. Namun batas tanpa konsekuensi hanyalah harapan kosong. Jadi aku siapkan tindak lanjut jika mereka melewati garis. O memblokir kontak secara permanen. O mengakhiri kerjasama atau hubungan secara resmi. O mengajukan laporan atau membawa masalah ke pihak yang kompeten. Menjaga jarak dan berhenti merespons meskipun mereka memaksa. Saat menyampaikan batas, aku tidak perlu meyakinkan mereka untuk setuju. Batas diciptakan untuk dipatuhi, bukan dinegosiasikan. Aku fokus pada apa yang bisa kukendalikan, responku, aksiku, dan perlindunganku. Dan ketika mereka mencoba menguji, aku tidak mundur. Konsistensi adalah tamparan paling sadar. Karena pada akhirnya, bukan volume suara yang membuat seseorang berhenti melewati garis, tapi ketegasan yang dibuktikan dengan tindakan nyata.
Dengan menjaga batas dan menetapkan konsekuensi, aku bukan hanya melindungi diriku dari luka baru. Aku juga menunjukkan bahwa harga diriku bukan ruang publik yang bisa diinjak sesuka hati. 5. Cari dukungan profesional, terapi atau konseling. Ada luka yang tak bisa sembuh hanya dengan menangis diam-diam atau menahan diri agar terlihat kuat. Ada trauma yang bersembunyi di balik senyum, lalu muncul dalam bentuk cemas, marah berlebihan, sulit tidur, atau kehilangan arah. Di saat seperti itu, aku menyadari, memulihkan diri bukan tugas yang harus kujalani sendirian. Disinilah peran bantuan profesional menjadi penting. Bertemu psikolog, konselor, atau terapis bukan tanda kelemahan, tapi keberanian untuk memahami luka dengan cara yang sehat. Mereka membantuku memetakan perasaan, mengenali pola yang merusak, serta memberi strategi untuk mengatasi efek emosional dari perlakuan orang yang menyakitiku. Aku belajar membedakan mana rasa bersalah yang ditanam orang lain, mana trauma yang perlu diurai, dan mana batas yang harus ditegakkan. Terapi juga membantuku mengatasi kecemasan pasca disakiti, memulihkan kepercayaan diri yang runtuh, mengurangi overthinking dan rasa was-was, mencegah luka berubah menjadi dendam atau depresi, belajar menyembuhkan, bukan hanya bertahan. Jika akses ke terapi terasa sulit, aku mencari alternatif. Layanan konseling daring, psikolog puskesmas, lembaga bantuan hukum dan psikologis, komunitas support group, bahkan konselor rohani jika itu membantuku. Yang penting, aku tidak membiarkan diriku mengobati luka dengan kemarahan yang diperam. Dengan dukungan profesional, aku mendapatkan kembali kendali atas pikiranku, bukan membiarkan trauma mengatur hidupku. Saat aku bertumbuh, pulih, dan berdiri tegak, tanpa sadar itu menjadi konsekuensi psikologis paling elegan bagi orang yang pernah meremehkan atau menyakitiku, karena ia tak lagi punya kuasa atas siapa aku dan bagaimana aku hidup. 6. Bangun reputasi dan hidup yang lebih baik. Salah satu cara paling elegan untuk memberi konsekuensi pada orang yang pernah menyakitiku adalah dengan hidup jauh lebih baik tanpa kehadiran mereka. Bukan untuk pamer, bukan untuk balas dendam, tapi sebagai bukti bahwa luka tidak mampu menghentikanku berkembang. Aku mulai dengan hal-hal kecil yang dulu sempat terabaikan. Memperbaiki pola tidur, merawat tubuh, mengatur ulang rutinitas, dan kembali melakukan hal yang membuatku merasa hidup. Perlahan, energiku yang dulu habis untuk bertahan dari rasa sakit berubah menjadi bahan bakar untuk membangun versi diriku yang baru. Lebih kuat, lebih fokus, lebih bermartabat. Perkembanganku tidak selalu besar atau terlihat langsung, tetapi konsisten. Aku perbaiki karir atau pekerjaan, memperluas relasi sosial yang sehat, dan menciptakan prestasi kecil yang berdampak. Menyelesaikan proyek, menambah skill, menabung, atau merintis usaha. Setiap kemajuan kecil adalah pernyataan diam-diam bahwa aku tidak lagi berada dalam kendali trauma atau pelaku. Ketika aku mulai tumbuh, aku sengaja menjauh dari lingkungan toksik dan mendekat pada orang-orang yang menghargai dan mendukungku. Dengan sendirinya, namaku dibangun ulang, bukan oleh omongan orang, tapi oleh kualitas hidup yang nyata. Dan yang paling menyakitkan bagi pelaku, ketika mereka menyadari bahwa mereka tak lagi punya pengaruh apapun atas hidupku. Mereka mungkin berharap aku hancur, jatuh, atau terus menatap ke belakang. Tapi justru aku melesat maju. Hidup yang tenang, produktif, dan bahagia adalah bentuk konsekuensi yang tidak bisa mereka hindari. Karena keberadaanku yang bangkit adalah bukti kegagalan mereka menjatuhkanku. Pada akhirnya, aku tidak butuh membalas untuk membuat mereka merasa kehilangan. Cukup dengan berkembang, aku telah meninggalkan mereka jauh di belakang. 7. Gunakan jalur formal untuk keluhan. Tidak semua konflik bisa diselesaikan dengan diam.
menjauh, atau teguran personal. Ada kalanya situasi harus ditangani secara profesional dan resmi, terutama jika yang menyakitiku berada dalam lingkungan kerja, organisasi, bisnis, atau struktur yang memiliki aturan jelas. Di titik inilah jalur formal menjadi senjata yang elegan dan sah. Jika masalah muncul di tempat kerja, seperti bullying, fitnah, manipulasi, pelecehan verbal, atau sabotase, aku dapat melaporkan secara resmi kepada atasan atau komite etik. Dengan membawa kronologi dan bukti yang sudah kudokumentasikan, laporan menjadi kuat dan tidak dianggap emosi sesaat. Biasanya, perusahaan memiliki SOP, pemanggilan, mediasi, peringatan, hingga sanksi administratif atau pemutusan hubungan jika pelanggaran terbukti. Dalam konteks bisnis, kontrak, kerjasama, atau lingkungan komunitas, mediator atau lembaga penyelesaian sengketa bisa menjadi jalur aman tanpa perlu drama. Mereka membantu menyusun penyelesaian objektif, mencegah konflik berlarut-larut, dan memberikan efek jera tanpa harus berteriak atau mempermalukan pihak lain. Bila situasinya serius, melibatkan pengacara menjadi langkah perlindungan. Konsultasi hukum dapat membantuku memahami posisi, hak, dan tindakan yang bisa dilakukan, mulai dari surat peringatan, somasi, gugatan, hingga langkah hukum lanjutan. Dengan cara ini, konsekuensi tidak lagi hanya berupa rasa bersalah, tapi tanggung jawab nyata yang harus mereka hadapi. Yang membuat jalur formal begitu berdampak adalah sifatnya yang resmi, tercatat, dan tak bisa disangkal. Pelaku mungkin bisa menyangkal pembicaraan personal, tapi tidak bisa lari dari mekanisme hukum atau organisasi. Ini bukan tentang menjatuhkan mereka, melainkan memastikan bahwa perlakuan yang melukai tidak dibiarkan berulang, baik padaku maupun pada orang lain. Langkah ini mengajarkanku sesuatu. Aku tidak perlu meninggikan suara untuk didengar, cukup gunakan jalur yang tepat, dan kebenaran akan berbicara sendiri. 8. Sampaikan kebenaran dengan cara yang bertanggung jawab. Tidak semua luka harus dibalas, tapi tidak semua juga harus disimpan rapat. Ada kalanya berbicara adalah bentuk perlindungan diri sekaligus peringatan agar orang lain tidak mengalami hal yang sama. Namun caranya harus cerdas, elegan, dan tidak berubah menjadi fitnah atau drama. Aku memilih menyampaikan fakta, bukan amarah. Jika harus bicara kepada teman, keluarga, rekan kerja, atau komunitas, aku fokus pada kronologi dan dampak, bukan hinaan atau gosip. Dengan begitu, orang lain bisa memahami situasinya tanpa aku terlihat mencari pembenaran. Berbicara secara bertanggung jawab juga berarti menilai kapan, kepada siapa, dan sejauh mana informasi perlu dibagikan. Kepada orang terdekat, agar mereka tahu batas dan tidak membawa pelaku kembali ke hidupku. Kepada rekan kerja atau atasan, jika situasi mengganggu lingkungan profesional atau reputasi. Kepada komunitas atau lingkaran sosial, bila ada risiko orang lain menjadi korban berikutnya. Kepada pihak berwenang atau lembaga terkait, bila informasi itu relevan untuk investigasi atau mediasi. Aku tidak perlu menjelekkan nama siapapun, cukup membuka mata orang lain dengan kenyataan. Jika mereka memilih percaya atau bersikap hati-hati, itu sudah cukup. Bahkan diamku pun bisa berbicara ketika aku menunjukkan perubahan sikap dan jarak yang tegas. Dan jika pelaku menyebarkan cerita palsu untuk membela diri, aku tidak harus ikut bermain kotor. Aku bawa kebenaran dengan bukti, sikap tenang, dan konsistensi. Pada akhirnya, integritas akan menguatkan suaraku tanpa aku harus berteriak. Bersuara dengan cara yang bijak bukan hanya menjaga harga diriku, tapi juga memberi sinyal bahwa aku tidak akan tinggal diam jika dilecehkan. Inilah bentuk konsekuensi sosial yang paling kuat. Reputasi mereka goyah bukan karena aku menyerang, tapi karena fakta perlahan menggugurkan topeng mereka sendiri.
9. Tetapkan dan pertahankan jarak sosial atau finansial. Salah satu cara paling efektif untuk melindungi diri dari orang yang pernah menyakitiku adalah dengan mengontrol akses mereka ke hidupku, baik secara sosial maupun finansial. Ketika jarak ini diterapkan dengan tegas, konsekuensinya nyata. Mereka kehilangan pengaruh, kontrol, dan kesempatan untuk menyakiti lagi. Secara sosial, aku membatasi interaksi mereka. Aku berhenti menghadiri undangan yang memungkinkan pertemuan tanpa tujuan jelas. Membatasi komunikasi hanya pada hal-hal yang profesional atau tak terhindarkan, dan menjaga jarak di lingkaran pertemanan atau keluarga. Jika percakapan terjadi, aku tetap sopan tapi singkat, fokus pada fakta, tanpa membuka ruang untuk drama atau manipulasi. Secara finansial, aku menutup semua pintu yang bisa dimanfaatkan untuk mengontrol atau mempengaruhi hidupku. Ini termasuk menghentikan pinjaman, menahan akses terhadap rekening bersama, menuntaskan urusan hutang piutang, atau memutus kontrak kerja sama yang berisiko. Setiap langkah dilakukan dengan catatan tertulis atau dokumentasi agar jelas dan aman secara hukum. Menetapkan jarak bukan berarti membenci. Ini tentang menjaga batas agar diriku tetap aman. Saat jarak ditegakkan, aku mulai merasakan kontrol kembali atas hidupku. Tidak ada gangguan tak terduga, tidak ada manipulasi emosional, dan aku bebas membuat keputusan tanpa rasa takut. Jarak yang konsisten juga menjadi sinyal jelas bagi pelaku. Perilaku mereka memiliki batasan nyata. Jika mereka mencoba menerobosnya, konsekuensinya otomatis terjadi. Aku tidak lagi menoleransi, tidak lagi memberi peluang untuk mengulang pola lama. Dengan cara ini, aku membangun perlindungan diri yang kokoh. Bukan dengan kata-kata kasar atau balas dendam, tapi dengan ketegasan, disiplin, dan pengelolaan hidup yang cerdas. Inilah bentuk konsekuensi paling elegan. Mereka kehilangan ruang untuk merusak, sementara aku menemukan ruang untuk pulih dan berkembang. 10. Belajar memaafkan atau melepaskan demi dirimu sendiri. Langkah terakhir, dan seringkali yang paling sulit, adalah belajar memaafkan atau melepaskan. Ini bukan tentang membenarkan tindakan mereka, atau membiarkan luka tetap ada tanpa konsekuensi. Sebaliknya, ini tentang membebaskan diriku dari beban yang terus-menerus menahan langkahku, dari rasa sakit dan kemarahan yang tak berujung. Memaafkan berarti aku memilih untuk tidak lagi membiarkan tindakan mereka mengendalikan emosiku. Melepaskan berarti aku berhenti memikirkan mereka secara terus-menerus, berhenti berharap mereka berubah, dan berhenti menunggu keadilan yang hanya bisa datang dari luar. Aku fokus pada hidupku sendiri, pada pertumbuhan, kebahagiaan, dan kesejahteraan mentalku. Proses ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Menulis surat yang tidak dikirim, meditasi, refleksi diri, atau berbicara dengan konselor. Setiap tindakan yang membantu melepaskan dendam atau kebencian adalah langkah menuju kedamaian. Aku belajar bahwa memaafkan tidak membuat mereka bebas dari tanggung jawab, tetapi membuatku bebas dari belenggu emosi negatif. Saat aku benar-benar melepaskan, aku menyadari sesuatu yang luar biasa. Konsekuensi terbaik bagi mereka bukanlah balas dendam, melainkan hidupku yang damai dan utuh. Ketika mereka melihat aku bahagia, produktif, dan tidak lagi terganggu oleh tindakan mereka, itu adalah bentuk hukuman paling efektif dan elegan. Mereka kehilangan pengaruh atas hidupku, sementara aku mendapatkan kembali kendali penuh atas diriku sendiri. Memaafkan dan melepaskan adalah hadiah untuk diriku sendiri. Dengan langkah ini, aku menutup bab luka lama dan membuka lembar baru, penuh kekuatan, ketenangan, dan kebebasan. Inilah akhir dari perjalanan pemulihan, bukan kemenangan atas mereka, tetapi kemenangan atas diriku sendiri. Menyakitkan ketika seseorang yang kita percayai atau temui dalam hidup justru melukai kita.
entah melalui kata-kata, tindakan, atau pengkhianatan. Namun, cara terbaik untuk menghadapi luka bukanlah dengan membalas atau merusak mereka, melainkan dengan menegakkan batas, menjaga diri, dan memulihkan hidup kita sendiri. 10 langkah yang telah dibahas, mulai dari memutus kontak, mendokumentasikan kejadian, melapor bila perlu, menjaga batas, mencari dukungan profesional, membangun hidup yang lebih baik, menggunakan jalur formal, menyampaikan kebenaran secara bertanggung jawab, menetapkan jarak sosial dan finansial, hingga belajar memaafkan atau melepaskan. Semuanya bertujuan untuk satu hal, mengembalikan kendali atas hidupnya. Ketika kita fokus pada pemulihan, pertumbuhan, dan kesejahteraan diri, luka yang dulu terasa menguasai kini berubah menjadi kekuatan. Hidup yang damai, produktif, dan bermartabat adalah bukti bahwa kita tidak hanya selamat dari luka, tetapi mampu bangkit lebih kuat. Ingatlah, konsekuensi yang paling elegan bukanlah menyakiti balik, melainkan hidup dengan tegas, bahagia, dan bebas. Menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat menguasai atau merusak jiwa yang telah memilih untuk pulih. Kamu berhak bahagia, dan kekuatan itu dimulai dari dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.